Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah mendengar penjelasan dari Yusuf, kini Elena sudah merasa sedikit lebih tenang. Maka dari itu, Yusuf mempersilahkan Bagus agar masuk lebih dulu untuk menemui Elena. Assalamualaikum, ucap Bagus ketika memasuki ruang perawatan Elena. Waalaikumsalam, jawab Yusuf dan Elena bersamaan. Namun suara Elena lebih terdengar begitu lirih dan hampir tak terdengar. Elena menatap lekat pada wajah laki-laki remaja tersebut. Wajahnya masih sama seperti sebelumnya, masih terlihat begitu teduh dan santai, seolah tidak terjadi apapun sebelumnya. "Bagaimana keadaan kakak?" "Dek, kakak." Mendengar panggilan kakak dari Bagus, entah mengapa membuat jantung Elena bekerja dengan sangat keras. Ada gelanyar aneh yang ia rasakan dalam hatinya saat mendengar Bagus menyebutnya kakak. Maaf jika kehadiran Bagus membuat kakak merasa tidak nyaman dan membuat kesalahpahaman antara kakak dan Kak Yusuf. Maaf. Bagus menundukkan kepalanya saat melihat Elena yang hanya diam dan terus menatap ke arahnya. Seolah tersadar akan lamunannya, Elena segera menggelengkan kepalanya. Bukan seperti itu. Hanya saja..." Elena merasa bingung sekaligus gugup. Ia melirik ke arah suaminya seolah meminta bantuan hingga membuat Yusuf langsung tersenyum simpul. "Bagus, apakah kamu tahu kalau kita bersaudara?" tebak Bagus yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Elena. Persis seperti Yusuf, Bagus pun juga selalu tersenyum setiap mendapatkan pertanyaan, sampai Elena berpikir bahwa Bagus dan Yusuf adalah kakak beradik karena memiliki sikap dan sifat yang hampir sama. "Tentu saja kita bersaudara, karena ibu kita juga bersaudara," jawab Bagus seketika, membuat dahi Elena mengerut bingung. "Tunggu, ibu kita? Maksud kamu?" "Hah?" Melihat kebingungan di wajah Elena juga membuat Bagus ikut merasa bingung. "Ibu meninggal saat melahirkan Bagus, Kak. Dan saat itu Bagus dirawat sama mama. Awalnya Bagus tidak tahu semua itu. Bagus juga mengira bahwa mama adalah orang yang melahirkan Bagus. Tapi Kak Catherine ngasih tahu kalau Bagus bukan anak mama, Bagus anak ibu," jelas laki-laki remaja itu dengan disertai senyuman di wajahnya. Senyuman. Elena bisa ikut merasakan arti senyuman di wajah Bagus. Hatinya seolah merasa begitu sesak saat melihat senyuman itu. Bukan senyuman yang meneduhkan, namun senyuman yang menyakitkan. "Siapa ibu yang kamu maksud?" tanya Elena semakin bingung dan penasaran. "Adiknya mama," jawab Bagus, dan kini laki-laki remaja itu menundukkan kepalanya. "Apakah kita masih bisa dianggap saudara? Jelas kita berbeda," imbuhnya dengan tersenyum getir. Bagus Saputra adalah anak dari Ratih, adik kandung Mama Rasti. Saat itu Ratih datang dalam keadaan hamil besar dan bersiap akan melahirkan. Setahu Rasti, adiknya belum menikah, jadi ia tidak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandung oleh adiknya. Akibat pendarahan yang tak kunjung berhenti membuat nyawa Ratih tidak dapat terselamatkan, hingga akhirnya ia meninggal dunia, dan akhirnya Rastilah yang mengasuh Bagus. Rasti sendiri tidak memiliki anak kecil karena Catherine yang tidak mau memiliki adik. Catherine yang amat sangat takut jika kasih sayang Mama Rasti terbagi. Akhirnya di pernikahannya dengan ayah Catherine, Mama Rasti tidak memiliki anak.
Sejak awal kehadiran Bagus, Catherine memang selalu cemburu dan tidak menyukainya. Hingga saat Bagus lulus sekolah dasar, akhirnya Catherine mengatakan yang sebenarnya, bahwa Bagus bukan anak kandung Mama Rasti. Di sana, Bagus cukup syok dan terkejut. Itulah yang menjadi poin utama mengapa Bagus nekat kabur dari rumah dan berakhir di pondok pesantren Abi Mike. Setelah beberapa tahun kepergiannya, barulah beberapa bulan ini Bagus bertemu lagi dengan Mama Rasti dan Catherine. Tidak ada dendam sama sekali, justru Bagus berterima kasih kepada Catherine karena sudah memberitahu kebenarannya hingga membuatnya bisa mandiri dan bertemu dengan keluarga Pranata. "Jadi, kamu tidak tahu siapa ayah kamu?" tanya Elena dengan suara yang sudah serak setelah mendengar cerita dari Bagus. Ya, wanita itu kembali menangis, membayangkan Bagus yang masih belia harus pergi dari rumah untuk mencari jati dirinya. Sehancur-hancurnya hidup Elena yang hanya diasuh oleh Pak Brata, ternyata nasib Bagus jauh lebih menyakitkan dibanding dirinya. Elena hanya tidak mendapatkan kasih sayang Mama Rasti, tapi Bagus bahkan ia tidak mendapatkan kasih sayang siapapun. Ibu kandungnya meninggal dunia dan ayah kandungnya, ia sama sekali tidak mengetahuinya di mana dan siapa hingga saat ini. "Sayang, bagaimana keadaan kamu? Maafin Mama." Rasti segera memeluk putrinya saat sudah diizinkan masuk oleh Yusuf. Kini ruang perawatan Elena sudah terlihat begitu ramai dengan kehadiran keluarga Yusuf dan Elena. Tidak ada lagi kesalahpahaman. Elena merasa semua sudah jelas walau belum sejelas harapannya. Tapi setidaknya kini dirinya sudah mendapatkan jawaban yang cukup meyakinkan. Yusuf dan Catherine memang tidak memiliki hubungan apapun. Pertemuan mereka hanya salah paham dan tanpa disengaja. Bagus yang Elena kira adalah anak dari Mama Rasti ternyata adalah anak dari Papa Brata. Sangat mengejutkan dan di luar prediksi, tapi Elena mencoba memahami dan akan Elena pastikan saat nanti berada di Jakarta. Untuk saat ini, Elena dan Yusuf sudah sepakat akan diam karena mereka juga yakin bahwa Mama Rasti belum mengetahui tentang hubungan Pak Brata dan Ibu Ratih yang tak lain adalah adik kandung Mama Rasti. Yusuf juga berpikir mungkin karena itu Pak Brata melarang Mama Rasti agar tidak memasuki kamar pribadinya. Yusuf teringat saat awal pertama ia memasuki kamar Pak Brata untuk membereskannya. Ia pernah menemukan beberapa foto kebersamaan Pak Brata dengan seorang wanita. Wajah Ibu Ratih dan Mama Rasti cukup mirip, apalagi itu foto belasan tahun yang lalu. Jadilah Yusuf mengira bahwa itu adalah foto Mama Rasti. Tapi sekarang ia mendapatkan jawaban dan ia yakin bahwa di dalam foto itu bukan Mama Rasti, melainkan Ibu Ratih. Untuk foto itu, Pak Brata memang meletakkannya di atas meja tempat tidur. Bahkan ada juga di dalam ruang kerjanya. Yusuf bisa mengira bahwa hubungan Pak Brata dan Ibu Ratih cukup spesial karena Pak Brata masih menyimpan foto-foto itu. "Elena baik-baik saja," jawabnya sambil menundukkan kepalanya seolah menghindari Mama Rasti. Sangat berbeda ketika Uma Cila yang memberikan pertanyaan dan mendekat ke arah Elena. Justru wanita hamil itu langsung membalas pelukan Uma Cila dan terlihat begitu manja padanya. "Mulai sekarang jangan pernah kabur lagi ya sayang. Uma tidak mau terjadi apa-apa lagi sama kamu dan calon cucu Uma," ucap Uma Cila tersenyum sambil mengusap perut besar Elena.
Maaf Uma, kemarin elek. Wanita itu menggantung ucapannya dan langsung melirik tajam ke arah Yusuf. Sementara itu, Yusuf yang mendapatkan tatapan maut dari istrinya hanya bisa menghela nafasnya berat. Ia tahu pasti dirinya akan selalu disalahkan dan ia tidak bisa berbuat apapun selain mengiyakan. Iya, ini salah Yusuf, Uma. Jangan salahkan Sorah. Maaf sayang. Cup. Seketika itu juga senyuman terbit menghiasi wajah cantik Elena. Langit yang kemarin terlihat mendung, gelap karena adanya badai, kini seolah berubah menjadi sangat cerah dengan dihiasi pelangi yang begitu indah. Alhamdulillah, Uma senang jika akhirnya semua sudah selesai. Gumam Uma Cila begitu lembut. Setelah ini kita akan ke Jakarta bersama. Uma mau ke Jakarta? Tanya Elena dengan mata yang berbinar terang. Sebenarnya kemarin Uma dan Abi akan ke Jakarta, tapi karena kamu datang, kami belum jadi berangkat. Jelas Uma Cila tersenyum seketika, membuat Elena langsung menyengir dan menggigit bibir bawahnya. Maafin Ele, Uma. Ele terlalu terbawa emosi. Ele kekanak-kanakan. Bahkan Ele tidak bisa. Bukan salah kamu, sayang. Uma Cila mengusap kepala Elena yang terbalut hijab berwarna baby pink dengan begitu lembut. Seharusnya Yusuf jujur sama kamu sejak awal. Tidak seharusnya dia menyimpan semua sendiri, karena setelah menikah, hubungan antara suami dan istri harus ada saling keterbukaan. Sebaik apapun kebohongan akan menjadi buruk jika terus dipendam. Begitupun sebaliknya, seburuk apapun kebenaran harus tetap dikatakan agar kita bisa menjadi jalan keluar terbaik dan bersama. Jelas Uma Cila panjang lebar sambil sesekali ia melirik ke arah anak dan suaminya. Benar kata orang bahwa saat kita memutuskan untuk memaafkan, itu bukan persoalan salah atau benar, apakah orang itu jahat atau tidak. Bukan, kita memaafkan seseorang karena kita berhak atas kedamaian dalam hati. Dan ketika kita sudah bisa memaafkan, maka hidup kita akan terasa lebih indah karena bisa berdamai dengan keadaan.